Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita sudah masuk pertemuan 12, jadi tinggal beberapa pertemuan lagi ya sebelum UAS. Untuk materi pertemuan 12 ini yaitu kaitannya dengan user testing atau pengujian user. Di mana di sini yang perlu digarisbawahi bahwa tujuan melakukan sebuah testing atau pengujian itu kan untuk mengetahui apakah nanti rancangan desainnya yang sudah dibuat itu sudah sesuai atau belum. Jadi masih terdapat kesalahan atau sudah sesuai dengan permintaan klien. Seperti itu. Nah, definisi dari user testing itu sendiri tentunya di sini kaitannya dengan pengujian, yaitu pengujian kelayakan ide suatu produk terhadap user. Nah, pengujian pengguna ini lebih nanti untuk menguji utilitas ya, ide atau aplikasi. Tujuannya apa? Tentunya tujuannya di sini adalah untuk memvalidasi ya permintaan produk. Jadi untuk memvalidasi permintaan produk. Selain ada tujuannya apa, di sini juga nanti memiliki manfaat. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya di sini salah satunya adalah memberikan hasil pengujian lebih awal sebelum produksi ya dan mengerucutkan. Jadi sebelum program running, sebelum programnya itu di hosting, di sini untuk desainnya dilakukan pengujian terlebih dahulu. Nah, apa kegunaan user testing? Kegunaannya yang pertama, di sini nanti lebih cepat menemukan masalah. Kemudian sesuai dengan tujuannya ya, jadi lebih mudah, lebih cepat menemukan masalah. Kemudian yang kedua dapat menghindari biaya produksi yang tidak memiliki manfaat, yang tidak diperlukan. Jadi mubazir ya. Jadi di sini bisa menghindari biaya produksi yang kira-kira nanti memang tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga dapat menghemat waktu. Jadi waktunya bisa lebih hemat. Jadi lebih pendek. Kemudian yang keempat dapat menentukan user personal ya atau segmen. Kemudian yang kelima membantu menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan user. Nah, dalam metode user testing sendiri itu ada dua nanti. Ada yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang bersifat kualitatif itu baik kualitatif maupun kuantitatif masing-masing ada beberapa cara di antaranya. Nah, untuk kualitatif dulu, yang pertama bisa melalui fokus grup atau grup komunitas ya. Nah, seperti yang sudah menjamur saat ini ya, banyak bisa melalui grup WA, kemudian Instagram, Twitter, Facebook, Line, dan lain-lain. Kemudian yang kedua interview. Nah, interview ini wawancara langsung ya. Wawancara langsung dengan usernya atau dengan penggunanya. Jadi face to face. Atau kalau misalnya dalam masih kondisi pandemi, interview ini gimana ya? Bisa melalui
media digital ya, atau media conference seperti menggunakan Zoom, kemudian Webex, kemudian aplikasi Team ya, kemudian Google Meet dan lain-lain. Nah, itu ketika nanti interviewnya misalnya terhadang pandemi seperti itu. Jadi interviewnya bisa dilakukan secara online. Kemudian yang ketiga yaitu observasi. Observasi di sini melakukan pengamatan. Melakukan pengamatan ya. Jadi dilakukan pengamatan. Kemudian yang keempat ada user diary. Nah, user diary ini tentunya menggunakan diary ya, buku diary ya. Buku diary dari user. Kemudian yang kedua, kuantitatif. Nah, kuantitatif ini yang pertama bisa menggunakan opsional A atau B testing. Maksudnya A/B testing ini merupakan uji pengujian yang dilakukan pada dua pilihan hal yang berbeda dan melihat mana yang menunjukkan hasil yang bagus. Jadi yang diambil ini nanti diambil yang paling bagus. Kan di sini ada beberapa, bukan beberapa ya. Jadi ada dua pilihan. Ini opsional sifatnya, bisa memilih A atau B atau objek A atau objek B. Di sini tentunya walaupun opsional, di sini dipilih yang paling bagus. Jadi bukan sembarangan ya. Oh, yang nggak bagus boleh dipilih. Nggak, di sini walaupun opsional tetap dipilih yang bagus. Kemudian yang kedua, card sorting. Di sini ada penyortiran ya, dengan cara penyortiran kartu user. Kemudian yang ketiga ada tracking. Jadi di sini bisa dilakukan pengamatan ya. Sama aja halnya dengan pengamatan tracking ini. Kemudian survei. Nah, survei ini bisa dilakukan dua cara. Bisa secara langsung datang ke objek, atau bisa survei ini dilakukan juga secara online. Tapi alangkah baiknya yang namanya survei itu datang langsung. Walaupun bisa dilakukan secara online. Ya sebaiknya ya datang langsung ke narasumbernya, ke objeknya, ke usernya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah teknik user testing. Di sini nanti sebenarnya ada banyak. Nah, di sini yang dibahas 4. Yang pertama ada tradisional. Jadi yang pertama adalah menggunakan teknik tradisional. Namanya juga teknik tradisional ya. Jadi teknik tradisional ini pengujiannya dilakukan masih sederhana. Jadi teknik pengujiannya dilakukan sederhana ya secara manual seperti itu. Apa adanya, misalnya kalau pengujiannya menggunakan storyboard ya silahkan. Kalau sudah menggunakan tools ya silakan, tapi di sini sifatnya masih amat sangat sederhana. Itu tradisional. Kemudian yang kedua adalah moderated. Di sini moderated di sini moderat ya. Moderat atau moderated. Moderated testing di sini merupakan teknik pengujian ya. Jadi di sini merupakan teknik pengujian atau uji coba yang bisa diberikan baik secara langsung maupun menggunakan remote ya, jarak jauh oleh ahli peneliti.
Jadi uji cobanya ini bisa dilakukan secara langsung atau bisa menggunakan jarak jauh. Nah, di sini tentunya ada perantara softwarenya. Apa tuh yang bisa digunakan untuk meremote? TeamViewer ya, TeamViewer. Jadi misalnya gini, kalian misalnya satu tim nih, satu tim developer. Nah, di sini mau melakukan teknik pengujian menggunakan teknik moderated. Kakak tadi kan bahasanya bisa dilakukan secara langsung, bisa juga secara remote atau jarak jauh. Jadi di remote nih. Caranya gimana? Caranya di sini salah satunya menggunakan software TeamViewer. Jadi untuk meremote itu nanti menggunakan salah satu software yaitu TeamViewer. Walaupun nanti bisa menggunakan software yang lainnya. Kalau saya sih yang sudah-sudah saya menggunakan TeamViewer ya. Jadi kita bisa saling melengkapi nanti, bisa saling meremote antara project yang saya buat dan project tim saya yang sedang dibuat. Tim saya misalnya rekan saya ada di di Kalimantan, saya di Jakarta, atau sekarang saya lagi di Blora. Nah itu bisa saling meremote, walaupun kita terbaut jarak ya, jadi nggak masalah. Jadi bisa saling meremote, itu menggunakan software TeamViewer. Nah, yang selanjutnya adalah unmoderated ya, unmoderated texting. Ini cenderung lebih murah, tetapi pertanyaan yang diberikan harus benar-benar spesifik. Karena apa? Karena akan sulit untuk memberi pertanyaan lanjutan. Nah, ini untuk unmoderated. Kemudian yang keempat, terakhir, guerrilla testing. Nah, di sini adalah sebuah teknik pengujian untuk mendapatkan feedback. Nah, feedback tahu kan ya? Feedback di sini adalah umpan balik dari user dengan menunjukkan desain atau prototipe kepada publik dan meminta pendapat dari orang-orang di sekitar. Tentunya orang-orang di sekitar ini yang menggunakan sistem yang dibuat tersebut. Jadi bukan masyarakat, orang lewat disuruh dimintain pendapat, enggak. Di sini tentunya yang menggunakan ya nanti, yang paham lah. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini basicnya secara umum. Jadi basicnya secara umum ketika mau melakukan pengujian, nah di sini dibuat dulu test plan-nya. Jadi planning dulu, dibuat planningnya, dibuat perencanaannya dulu ketika mau melakukan testing atau pengujian. Kemudian yang kedua skenario, dibuat skenario dan teks. Jadi dibuat skenarionya, alurnya gimana nih. Kemudian yang ketiga user requirement. Kemudian yang keempat result atau hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah finding, di sini adalah publish. Nah, ini basicnya secara umum ketika mau melakukan pengujian. Selanjutnya pengukuran. Nah, pengukuran ini namanya pengukuran ya. Pengukuran atau parameter. Jadi antara pengukuran sama parameter itu sama. Tentunya untuk melakukan penilaian ya. Penilaian terhadap hasil user testing sebuah produk yang disebut sebagai metrik. Di sini ada 3 pengukuran utama dalam usability. Usability di sini kegunaan terhadap sistem yang digunakan. Nah, ini ada 3. Pertama ada efektif, efisien, kemudian satisfaction.
Yang pertama dulu, efektif. Nah, efektif ini kan sebuah pengukuran yang digunakan ya. Di sini dilihat dari apa nih pengukurannya? Dilihat dari seberapa apa namanya? Dilihat dari tujuannya, kemudian hasilnya, target ya yang diharapkan dengan tepat waktu. Jadi ketika melakukan pengukuran ya, melakukan pengukuran terhadap user testing ini, dilihat nih tujuannya apa, kemudian hasilnya gimana nih, targetnya sudah sesuai harapan atau belum, maksudnya sudah tepat waktu atau belum. Kalau misalnya ngaret ya, misalnya targetnya ini adalah 1 bulan terus sudah kelar, tapi ternyata 1,5 bulan, ya berarti tidak efektif ya, tidak sesuai atau tidak tepat waktu. Nah, kalau tidak tepat waktu gimana ya? Nanti bisa disimpulkan ya bahwa pekerjaan itu nanti ya dikatakan tidak efektif, tidak efektif ya. Seperti itu sesuai dengan apa namanya? Kontrak yang sudah disepakati tadi. Kontrak yang sudah disepakati di awal antara tim developer dengan klien seperti itu. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Nah, efisiensi ini adalah dilihat dari apa? Dilihat dari kecepatan ya, di mana tujuan pengguna ini dapat terselesaikan dengan akurat dan lengkap. Nah, ini waktu penyelesaian tugas ini, tugas untuk testing ini sering digunakan ya untuk mengukur efisiensi. Namun cara lain ya untuk mengukur efisiensi ini adalah ya dengan melihat sejumlah usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas usaha dalam hal ini nanti dibagi menjadi 2, yaitu kognitif dan fisik. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini jumlah user ya, jumlah user di sini untuk kuantitatif itu berdasarkan jumlahnya ya, banyaknya, jadi banyaknya user testing yang sudah dilakukan. Kuantitatif usability test, jadi banyaknya tes yang sudah dilakukan terhadap sistem yang dibuat. Di sini nanti rencanakan ya planningnya peserta dengan jumlah yang lebih tinggi, yaitu 20 peserta per putaran penelitian. Nah, untuk kualitatif ini beda lagi. Nah, untuk kualitatif usability test itu antara 5-8 user per grupnya untuk setiap putaran penelitian. Nah, biasanya sudah cukup. Jadi berbeda ya, kan tadi sesuai dengan ketentuannya. Kalau kuantitas kan memang jumlahnya lebih dilihat dari jumlah pesertanya. Nah, idealnya penelitian dilakukan lebih dari 1 putaran ini untuk yang kualitatif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu untuk mengungkap masalah yang mungkin tersembunyi di bawah masalah lain, atau secara tidak sengaja masalah tersebut baru ada dalam desain yang baru. Nah, di sini untuk latihan analisanya itu bisa ya dibuat proposalnya terlebih dahulu ya. Jadi tujuannya apa? Nanti tujuannya di sini bisa melihat ya sejauh mana usabilitas dan fungsi-fungsi pada website ini. Nah, serta nanti bisa melihat desain antarmukanya dan juga beberapa saran perbaikan ya. Fungsi-fungsi dan antarmuka yang baik untuk meningkatkan usabilitas dari website tersebut. Nah, diharapkan nanti disiplin ilmu dalam pembelajaran
IMK itu dapat mempelajari perancangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini latihan manfaat dari atau tujuan dari analisa. Untuk contohnya nanti saya buatkan video tersendiri ya untuk contohnya. Oke, ini kan nanti durasinya ini saya buat satu video itu 40 menit. Jadi nggak terlalu panjang untuk proses uploading di YouTube-nya, tidak kelamaan. Nah, nanti untuk contohnya saya buatkan sendiri. Kalau saya buatkan videonya sendiri, oke saya lanjut dulu. Nah, ini sudah ada ya. Oke, ini contoh dari analisa dan hasil analisa. Nah, ini adalah sebuah sistem atau sebuah website. Nah, kemarin juga sudah saya, kalau tidak pertemuan kemarin, minggu kemarinnya ya. Nah, sebuah website itu kan sebenarnya terdiri atau berupa bentuk sebuah tabel ya. Jadi tabel ini terdiri dari baris, 3 baris. Baris 1, baris 2, baris 3. Baris 1 itu isinya apa? Baris 1 itu berupa header atau kepala atau judul atau untuk nanti berisi tema dari sistem yang dibuat. Kemudian yang kedua adalah baris kedua adalah konten. Konten ini body, berisi seluruh informasi yang dibuat. Kemudian yang ketiga adalah footer. Footer ini nanti berisi apa? Berisi hak cipta ya. Hak cipta atau hak kepemilikan pengguna. Nah, di footer biasanya di bawah. Nah, ini header, kemudian ini adalah body atau konten ya. Bisa dikatakan body, bisa dikatakan konten. Nah, kalau di bawah sendiri ini nanti copyright ya. Sorry, di bawah sendiri itu footer. Footer ini adalah tadi berisi hak cipta atau hak kepemilikan user. Nah, ini biasanya tulisannya gini, copyright.bsi.ac.id. Copyright Swinton Center. Nah, itu berarti website tersebut milik saya. Web tersebut milik BSI. Seperti itu ya. Nah, ini. Jadi kalau bagian header itu untuk nanti berisi judul atau tema website. Nah, untuk kontennya atau body-nya ini berisi seluruh informasi yang akan disajikan. Nah, ini baik. Nah, untuk body ini biasanya ini opsional. Bisa terdiri dari 3 kolom. 1 kolom sebelah kiri, kolom tengah, kolom sebelah kanan. Atau biasanya 2 kolom saja. Jadi 1, 2. Jadi fleksibel tergantung dari si tim developernya nanti mau membuat berapa. Seperti itu. Nah, untuk menu-menunya juga di sini biasanya diletakkan perbatasan antara header dengan body. Ini kalau yang biasanya horizontal navigasinya. Bisa juga biasanya disajikan di sebelah sini. Ya, untuk menu-menunya. Oke. Kemudian nah ini kan ada bagian kiri, bagian tengah, bagian kanan. Nah, ini terdiri dari 3 tabel. Jadi tadi kan saya katakan sebuah tabel. Nah, tabel itu terdiri dari baris dan kolom kan? Nah, yang saya jabarkan tadi baru barisnya saja. Nah, setelah nanti sudah dibuat barisnya, mana yang akan dibelah? Yang akan dibelah itu hanya bagian ini, bagian bodinya saja. Jadi di sini yang akan diberikan kolomnya. Untuk di di header dan di footer itu enggak. Jadi di header sama footer itu tetap baris saja. Jadi yang diberikan kolom itu nanti yang di kontennya atau di bodinya. Seperti itu. Nah, ini untuk bagian kiri. Bagian kiri ini navigasi yang membingungkan ya, tidak efisien. Menu-menunya tidak tersusun rapi. Nah, ini bagian kiri. Nah,
apa jadinya nih kalau kalian membuat menu-menu seperti ini? Nggak membingungkan ya, ini ya. Jadi membingungkan seperti itu. Kan ya boleh kalau misalnya menu-menu itu mau dibuat di sebelah kiri. Ya, dengan catatan tentunya disusun secara rapi. Nah, boleh juga nanti buat horizontal. Biasanya kan tadi di perbatasan antara header dengan apa namanya? Dengan body ya. Nah, di sini. Boleh juga ya tadi di sebelah kiri. Nah, catatannya kan harus rapi, tersusun rapi untuk navigasi atau menu-menunya. Jadi navigasi ini adalah nanti untuk alur ceritanya atau untuk menu-menu dari website yang dibuat. Namanya struktur navigasi. Nah, bahasa simpelnya ya menu-menu yang ada di website ini navigasi. Ini bagian tengah. Ini bagian kiri tadi ya, bagian tengah sekarang. Kemudian bagian tengah ini kontrol yang kurang lengkap, kemudian inkonsistensi penggunaan bahasa. Ingat, kemarin sudah saya jelaskan juga ketika menyajikan sebuah informasi, kalau websitenya menggunakan bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, kalau pakai bahasa Inggris harus sesuai dengan grammarnya. Kemudian inkonsistensi desain link. Jadi linknya tidak konsisten antara link satu dengan link lainnya atau link di menu-menu yang ada itu tidak konsisten. Kemudian inkonsistensi desain penulisan. Nah, ini misalnya tidak konsisten ini ketika menyajikan informasi untuk tulisannya ya. Bentuk fontnya berbeda-beda. Ada yang Arial, ada yang Times New Roman, ada yang Arial Black, dan lain-lain. Jadi tidak konsisten. Kemudian tampilan tidak tersusun rapi. Kemarin kan sudah dijelaskan langkah-langkah membuat sebuah desain itu perlu juga ada di sini ada nilai seninya, ada seni keindahannya. Seperti itu. Artistik. Kemudian grouping tanpa dasar pengelompokan yang jelas. Kemudian inkonsistensi desain link dan lain-lain. Nah, kemudian analisa web bagian tengah. Bagian tengah ini biasanya untuk menampilkan informasi utama ya. Kalau di bagian kiri kan biasanya untuk menu-menu atau untuk informasi tambahan ya. Itu untuk sebelah kanan dan kirinya. Nah, biasanya kan kalau kanan kiri itu kan bisa untuk menu-menu, terus kemudian untuk artikel misalnya, untuk testimoni, untuk guestbook ya, guestbook atau buku tamu, terus kemudian berisi banner ya, banner, kemudian iklan. Nah, itu biasanya di bagian kanan kiri. Kalau di tengah itu untuk menampilkan informasi utama. Nah, ini ya diperhatikan ya. Nanti kalau membuat website, perhatikan ya bahasa informasi yang disajikan. Kalau bahasa Indonesia harus gimana, kalau bahasa Inggris harus bagaimana. Nah, untuk bagian kanan, nah ini untuk page scrollingnya yang tidak efisien, kemudian desainnya kurang rapi, tidak konsisten, kemudian ketidakjelasan dalam penggunaan fungsi ya, sebagai pemenuhan kebutuhan pengguna. Ingat di sini kan style ya, style atau tampilan dari website itu sangat mempengaruhi juga seni keindahannya. Ini bagian kanan. Jadi ini bukan link tapi warnanya hijau ya. Tapi ternyata link. Ini bukan link. Nah, di sini ternyata link. Kan jadinya tidak rapi. Nah, ini juga simbol-simbol ini
seperti ini untuk visitor, untuk PAX. Nah, kan simbolnya harus disesuaikan ya untuk halaman itu simbolnya kayak gimana sih simbol ikonnya. Untuk visitor, oh oke lah untuk visitor itu gambarnya orang. Nah, untuk teks, untuk dokumen, nah itu kan simbolnya disesuaikan nanti, simbol ikonnya. Seperti itu. Nah, ini untuk tugasnya, untuk pertemuan 11 ini, buatlah latihan analisa sebuah sistem ya, sesuai contohnya tadi. Jadi, di sini buatlah analisa terhadap sebuah web yang sudah ada. Nah, kemudian lakukan analisa dengan menyertakan tampilan web tersebut. Silakan pilih, nanti saya nggak tentukan. Kalian mau pilih web apa? Web Gojek, web toko online, web BSI, atau web pemerintahan. Silakan. Nah, ini untuk tugas pertemuan 12. Nanti silakan. Kalau sudah, nanti di-upload di MyBase ya. Jadi nanti di-upload di MyBase saja kalau sudah selesai. Oke, demikian untuk materi pertemuan 12 ini mengenai user testing. Nah, jadi kesimpulannya dari materi user testing ini adalah kalian bisa di sini melakukan pengujian ya, pengujian terhadap sistem yang dibuat. Di sini kan bahasanya belum sampai ke pengkodingan ya. Di sini bahasanya, bahasa pengujian di sini adalah pengujian terhadap desain, user desainnya. Jadi belum sampai ke pengodingan. Makanya tadi pengujiannya ya bukan seperti apa namanya pengujian lokal, kemudian lokal host, pengujian sistem dan lain sebagainya. Di sini masih tahap ke perancangan atau desain. Oke, untuk materi hari ini silakan nanti jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup. Saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.